Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan buku yang sangat bermanfaat untuk kita simak bersama, yaitu pendidikan seks untuk remaja dan anak dalam Islam, yang disampaikan oleh penulisnya langsung, yaitu Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, beliau berkenan kembali meluangkan waktunya untuk kita semua untuk membahas dari pembahasan buku tersebut, masih dalam bab atau pembahasan mengenai penanaman akidah sejak usia dini. Dan seperti biasa kepada Anda sahabat Roja sekalian, setelah materi yang akan disampaikan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita akan meneruskan pembicaraan di dalam bab penanaman akidah semenjak dini, sampai pada poin metode dan pembelajaran. Sudah 5 poin kita bahas. Kita akan lanjutkan poin yang ke-6. Penanaman akidah ini memang harus dilakukan dari kecil, karena ini adalah sesuatu yang ditanamkan, ya, yang kita katakan diresapkan ke dalam hati dan jiwa, ya. Jadi tidak bisa dadakan atau terlambat, akan sulit, ya, untuk menumbuhkannya apabila waktunya terlewat. Maka ini menjadi perhatian, ya, bagi para orang tua untuk tidak terlewat, ya, dalam menanamkan akidah pada anak. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Kita akan lanjutkan poin yang ke-6, yaitu mempersiapkan anak untuk siap menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Ya, kehidupan tidak selamanya mulus, tidak semuanya berjalan menurut kemauan kita. Itulah ujian hidup namanya, ya, silih berganti datangnya dan tidak terduga bentuknya. Anak kita juga akan menghadapi hal-hal semacam itu, ujian dan tantangan. Maka salah satu tugas mendidik adalah mempersiapkan anak ini secara mental,
terutama yang menjadi bekal yang sangat penting dan pokok dalam menjalani ujian dan tantangan itu, yaitu dasar akidah yang kuat. Ya, dalam menjalani hari-hari, setiap anak akan menghadapi persoalan yang berbeda-beda. Baik itu di rumahnya, di sekolah, maupun di tengah lingkungan pergaulannya. Setiap anak akan menghadapi masalahnya dengan caranya masing-masing. Maka di sini perlu bimbingan pendidiknya, melatihnya untuk menghadapi segala permasalahan itu dengan cara yang benar tentunya, yaitu dengan terus mengingatkannya, ya, dan mengarahkannya, ya, terutama di dalam menanamkan kecintaan kepada penciptanya, ya, bahwa penciptanya lah, ya, tempat dia mengharapkan pertolongan, menanamkan rasa selalu diawasi oleh penciptanya, ya, serta menanamkan keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala secara benar. Ini adalah rukun iman, ya, yang memang perlu ditanamkan kepada anak. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, dan salah satunya adalah keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak mudah memberontak, ya, dan dia mudah marah terhadap sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan kehendaknya. Ya, memang seperti itulah, ya, Allah menciptakan manusia dengan sifat-sifat, diantaranya adalah tergesa-gesa. Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 37, khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan memang punya sifat ajal, yaitu terburu-buru, gak sabaran. Ya, nah itu juga yang kita lihat pada anak-anak kita. Maka ini tugas pendidik adalah, ya, mengarahkan mereka, membimbing mereka hingga bisa menghadapi segala masalah yang mereka hadapi itu dengan tenang. Ya, jauh dari sikap terburu-buru, ya, ketidaksabaran yang mana itu akan, ya, menyulitkan mereka nantinya, ya. Nah, artinya adalah menanamkan kecerdasan atau melatih, ya, merangsang tumbuhnya kecerdasan emosional pada anak. Nah, ini sangat penting, dan salah satu caranya adalah mengaitkan hatinya dengan penciptanya, ya, dan berusaha untuk memperkenalkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia tahu kapasitasnya sebagai makhluk, dan dia bisa, ya, meyakini, ya, ataupun meletakkan kedudukan penciptanya secara benar, ya, Al-Khaliq, ya. Para pemirsa, sahabat roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, selayaknya ataupun seharusnya hal ini ditanamkan dari kecil, ya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sebuah hadis yang populer dan terkenal dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia bercerita, ya, ini kejadian waktu peristiwa terjadi waktu beliau masih kecil, ya, masih seorang kanak-kanak, ya. Ibnu Abbas menceritakan, pada suatu hari aku membonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya Abdullah bin Abbas termasuk salah seorang sahabat yang tumbuh besar di masa Nabi dan tumbuh besar bersama Nabi, ya. Sering kadang-kala menginap juga di rumah Nabi, ya, seperti riwayat-riwayat yang ada, beliau pernah sholat malam bersama Nabi, ya, di belakang Nabi. Awalnya beliau berdiri di sebelah kiri Nabi, lalu Nabi pindahkan ke sebelah kanan. Nah, itu terjadi di rumah bibinya, yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Artinya Ibnu Abbas ini adalah seorang bocah ataupun anak waktu itu tumbuh besar di masa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita lihat bagaimana interaksi Nabi kepada bocah ini, ya. Nah, satu hari aku membonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata,
di sini satu poin penting adalah memanfaatkan segala momen yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pelajaran ya kepada anak. Ya bukan hanya secara formal, ya secara formal di kelas ya ataupun di ruangan ya, tapi juga momen-momen misalnya dalam perjalanan atau sedang berada di satu kendaraan bersamanya, memboncengnya ya. Nah, dalam mobil misalnya ya. Nah, itu yang dilakukan Nabi di sini ya, karena kita juga harus lihat momentumnya. Kadang-kadang anak-anak itu kan mut-mutan juga ya. Kita harus pintar melihat moodnya. Ketika kita lihat ini moodnya sedang baik ya, ini bisa ini menyampaikan pelajaran. Jadi jangan ditunda. Ya, karena agak repot kalau kita menyampaikan pelajaran kepada anak, moodnya sedang tidak baik ya. Nah, dia akan mudah mengabaikan kata-kata kita, atau bahkan tidak menghiraukan sama sekali perkataan kita. Ya, ujung-ujungnya nanti kita yang kesel dan marah. Ya, maka ya pelajaran itu disampaikan ya mengikuti momen yang ada juga. Kalau memang misalnya ini tepat momennya, maka jangan ditunda, sampaikan. Ya, kita harus lihat juga kondisi anak ya. Nah, misalnya dia lagi senang ini, ya lagi happy ya, lagi gembira, ya atau nampak sumringah wajahnya. Nah, ini bisa nih momen ini jangan dilewatkan untuk menyampaikan pelajaran, ya. Nah, jangan ditunda. Wah, nanti sampai di rumah, pulang ke rumah sampai di rumah moodnya sudah berbeda, sudah berubah. Ya, nah demikian. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada untuk menyampaikan pelajaran. Ya, nggak perlu menunggu ya kondisi yang formal gitu ya di rumah atau di sekolah dan seterusnya. Nabi sedang membonceng Ibnu Abbas dan Nabi melihat momen ini adalah momen yang tepat untuk menyampaikan pelajaran kepada Abdullah bin Abbas. Ya, nah seorang bocah saat itu. Nabi berkata kepada beliau, kepadanya, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai bocah, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa pelajaran. Ya, aku akan menyampaikan kepadamu beberapa pelajaran. Kalimat di sini maksudnya pelajaran ya. Ya, memang sering diartikan beberapa kalimat. Ya, enggak. Maksudnya yang lebih tepat adalah Nabi ingin menyampaikan beberapa pelajaran kepada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas mendengarkannya karena ia sedang berada di belakang Nabi, membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, seperti orang yang berbonceng lah ya di belakang, mungkin mendekap tubuh yang membonceng kan begitu ya. Dekat, ada kedekatan di situ ya. Misalnya kita dengan anak kita sedang berada di dalam kendaraan berdua kan begitu ya. Nah, mungkin dia juga sedang rileks ya. Nah, itu adalah momen yang bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan pelajaran. Ya, nah Nabi membuka pembicaraan itu dengan satu prolog ya. Aku akan menyampaikan, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa pelajaran. Ya, ini untuk intibah ya, untuk kita katakan memberikan kepada bocah ini kesiapan untuk mendengarkannya. Ya, nah artinya ini pembicaraan yang berbeda, penting ya, berbeda, bukan ya pembicaraan yang kosong ataupun yang pembicaraan sehari-hari kan begitu ya. Nah, tapi ini pembicaraan yang serius, penting dan bermanfaat. Maka Nabi memulainya dengan satu seruan, "Ya gulam, hai bocah, inni u'allimuka kalimat." Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa pelajaran. Ya, nah, pelajaran pertama adalah Nabi menyampaikan kepadanya, ihfadillah yahfadzuka, ihfadillah tajid tujahak. Ya, ihfadillah yahfadzuka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Ini pelajaran pertama ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pencipta punya hak yang kita harus tunaikan dulu haknya. Ya, kemudian barulah kita layak untuk mengharapkan hasilnya.
yaitu apa? Allah akan jaga kamu. Ini pelajaran yang sangat mendasar dalam kehidupan. Ya, pernah kita singgung juga ya, kehidupan ini kan tentang 2T ya, tabur tuai. Ya, siapa yang menabur benih dia yang akan memanen hasil. Ya, artinya di sini ya jagalah Allah. Kalau itulah yang kamu tabur, ada satu hasil yang akan kamu tuai, yaitu Allah akan jaga kamu. Ya, nah berbuatlah terlebih dulu, baru kamu akan memetik hasilnya. Ini satu pelajaran ya kepada anak-anak, ya kepada siapa saja sebenarnya. Ya, jangan menuntut hasil sebelum berbuat sesuatu. Ya, karena Allah mengatakan dalam bahasa Quran ya, narasi Quran, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan juga? Artinya buat kebaikan dulu, kamu akan dapat hasilnya, yaitu kebaikan. Ya, nah seperti itu. Ihfadillah yahfadka. Jadi ya bukan hanya sekedar stressingnya di sini adalah menjaga Allah, maksudnya menjaga hukum-hukumnya, menjaga perintah dan larangannya, ya, menjaga apa-apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang dibenci Allah, ya, bukan hanya itu. Ya, tapi ini mengajarkan satu prinsip kehidupan, ya. Jangan kamu terlalu menuntut hasil, ya, sementara kamu belum berbuat apa-apa. Ya, tanyakan dulu saya sudah buat apa. Ya, baru kamu layak menyinggung tentang hasil. Toh hasilnya juga di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ya, kalau kamu berbuat yaitu kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan? Ya, nah, menjaga Allah di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama itu menjaga hukum-hukumnya, menjaga perintah dan larangannya, ya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, niscaya Allah akan menunaikan apa yang menjadi hak kamu. Allah akan menjaga kamu, Allah akan melindungi kamu. Ya, ini mengajarkan kepada anak kedekatan kepada Allah, atau ya disebut juga muraqabah, merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'iyah itu adalah ma'iyah khusus di sini, ya, yaitu ma'iyah Allah kepada orang-orang yang mendekat kepadanya, yaitu yang taat, yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendekat kepadanya. Ya, nah demikian. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada anak, ya. Ya, bahwa kalau kamu ingin dilindungi, kamu ingin ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, maka berbuat dulu, jagalah Allah. Ini pelajaran penting, ya. Bukan hanya, ya mungkin selama ini kita memahami hadis ini, ya kita fokus kepada perkara menjaga hukum-hukum Allah, kan begitu, ya. Allah akan menjagamu, itu. Iya, itu kita katakan tekstualnya, kontekstualnya adalah, ya, kalimat ini mengajarkan kepada kita, ya, atau mengajarkan kepada anak, ya, bahwa kamu fokus pada menjalani proses, ya, stay focus on proses, yaitu jagalah Allah, jaga hak-haknya, jaga apa yang menjadi ketuntutan Allah Subhanahu wa taala, jaga perintah dan larangannya, berbuat dulu, ya, lalu akan ada hasilnya, ya, akan ada hasilnya. Yaitu apa? Allah akan menjaga kamu, seperti yang kita sebutkan. Ini adalah pelajaran hidup. Tentang hidup itu tentang 2T tadi, tabur tuai, ya. Siapa yang menabur angin, dia yang menuai badai. Siapa yang menabur benih, dia yang memanen hasil, ya. Nah, demikian. Itu kaidah yang penting di sini, ya, yang kita ingin tanamkan ke dalam benak anak, bahwa kalau kamu ingin sesuatu, lakukan dulu. Ya, sesuatu yang baik, kamu akan memanen hasil yang baik. Sebaliknya, kalau kamu melakukan hal yang buruk, maka kamu akan
memanen hasil yang buruk. Ya, nah kalau yang kamu tebar itu adalah angin, kamu akan menuai badai. Kalau kamu menaburnya benih, kamu akan memanen hasil. Nah, seperti itu. Baik. Jadi ini pelajaran pertama ya. Mengajarkan anak ya kebersamaan dengan Allah. Ya, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah akan menegakkan keadilan kepada makhluknya. Ya, jika hamba itu dekat, Allah akan mendekat. Ya, jika hamba itu jauh, Allah akan menjauh. Ya, nah seperti dalam hadis ya, ketika Nabi sedang berceramah, ada 3 orang yang datang, satu pergi, satu dia duduk di belakang, satu dia melihat celah dan duduk di celah itu, dia berbaur dengan majelis. Nabi setelah selesai ceramah berkata, maukah aku kabari tentang 3 orang yang datang tadi? Adapun satu dia berpaling, maka Allah berpaling darinya. Dia menjauh, dia pergi, maka Allah pun menjauh darinya. Yang kedua dia malu, menahan diri, maka Allah menahan diri kepadanya. Ya. Nah, yang ketiga dia mendekat, dia datang, maka Allah mendatanginya, Allah mendekatinya. Ya, jadi ya manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Ya, nah jadi jangan salahkan siapa-siapa, jangan cari kambing hitam. Ya, karena Allah akan menegakkan keadilan. Apa yang kamu buat itu yang hasil yang akan kamu raih. Ya, nah demikian. Nah, ini pelajaran pertama yang Nabi sampaikan kepada Ibnu Abbas, yaitu tentang menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Jadi kalimat ini harus kita pahami satu paket ya, utuh ya. Nah, baru kita dapat memahami maksudnya dan faidahnya di sini. Apa yang ingin ditanamkan Nabi kepada Ibnu Abbas di sini? Ya, banyak ya. Mungkin yang paling jelas ya memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, ya mendorongnya untuk menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kalau kita berhenti di kalimat ihfadillah saja. Kalau kita lanjutkan apa kata Nabi, yahfadzka, bahkan itu ditegaskan 2 kali, ihfadillah tajidhu tujahak. Ya, jadi harus dipahami secara lengkap ini kalimat. Ya, jadi sampai kepada satu kesimpulan ataupun faedah penting, ini adalah prinsip kehidupan, ya kama tadinu tudanu. Bagaimana kamu berbuat, begitulah kamu akan dibalas. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jika baik, maka baik. Jika buruk, maka akan buruk juga akibatnya. Ya, nah itu yang harus dipahami oleh anak-anak ya sejak dini, supaya mereka ya punya rasa tanggung jawab. Ya, bahwa kalau dia berbuat salah, maka dia akan menerima konsekuensinya. Jika dia berbuat yang benar, maka dia juga akan memetik hasilnya. Nah, demikian. Seperti hubungan seorang hamba dengan Allah. Kalau seorang hamba menjaga hubungannya dengan baik kepada Allah, maka dia juga akan memetik hasil yang baik. Nah, seperti itu ya. Jika dia rusak dan buruk hubungannya dengan Allah, maka dia akan memetik hasil yang buruk juga. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Pelajaran kedua yang Nabi sampaikan di sini kepada Ibnu Abbas adalah idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Yaitu menanamkan kepada anak asma Allah as-samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Maka kepadanya lah seorang hamba itu meminta, memohon, ya, ketergantungan kepada Allah, sehingga mendorongnya untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak meminta kepada selainnya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, minta kepada Allah. Jika kamu mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendekatan psikologis yang baik ya. Dan ini juga untuk melatih kecerdasan emosional seorang anak. Ya. Kenapa kita dianjurkan lebih baik bersabar daripada membalas, walaupun ada izin membalas dengan yang setimpal. Wala man sabara wa ghafara fa inna dzalika min azmil umur. Ya, barang siapa yang sabar dan memaafkan, maka itu termasuk perkara yang yang terbaik, yang dianjurkan. Ya, memaafkan
ya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan itu adalah anjurannya, ya. Maka Allah memberikan hak yaitu kepada orang yang dizalimi, Allah akan mengabulkan doanya. Ya, ittaqid da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu terhadap doa orang yang terzalimi atau orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab yang menghalanginya antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hak kita katakan istimewa ya yang Allah berikan kepada orang-orang yang dizalimi. Hadis ini juga menganjurkan kepada kita ya mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya, nah minta pertolongan kepada Allah. Kadang-kadang orang berbuat zalim kepada kita, ada keinginan kita untuk membalasnya. Ya, nah membalasnya. Kayaknya nggak puas kalau nggak dibalas, begitu ya. Tapi kita tahu bahwasanya memaafkan itu lebih ditekankan, sabar itu lebih diprioritaskan. Ya, nah kadang-kadang kita lebih memilih untuk membalas. Ya. Nah, kalau kita membalasnya, mungkin anggaplah setimpal ya. Ini akan terus berlanjut. Ya, orang yang kita balas itu akan membalasnya lagi. Begitulah seterusnya, tidak ada ujungnya. Ya, manusia sifatnya nggak mau kalah ya. Nah, selalu tidak puas. Ya, itu sifat manusia. Nah, tapi kalau Allah yang membalasnya, dia mau balas sama siapa? Ya, kita serahkan urusannya kepada Allah, kita mohon kepada Allah, pertolongan kepada Allah. Ya Allah bantulah aku atas si fulan misalnya. Kita minta bantuan kepada Allah. Allah yang membalasnya. Lalu dia membalas sama siapa? Dia membalas Allah Subhanahu wa taala. Kalau balasan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya kita selamat ya. Ya, karena kejahatannya itu dibalas setimpal ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak terlibat dalam pembalasan itu karena Allah yang membalasnya. Nah, dia kalau mau balas, dia mau balas sama siapa lagi? Membalas Allah Subhanahu wa taala itu seperti dia menggali ya kuburannya sendiri atau menggali lubangnya untuk dirinya sendiri ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada anak ya, bahwa mintalah pertolongan kepada Allah. Hidup ini ya pasti nggak selamanya enak. Ya, manusia itu kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Ya memang manusia itu menjengkelkan ya. Perlu hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya satu tempat yang pasti tidak mengecewakan yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus ditanamkan dari kecil ya. Nah, sehingga dia bisa punya ya kekokohan jiwa ya, kekuatan jiwa ya, dan kekuatan mental untuk menghadapi tantangan hidup. Karena tempat bersandarnya adalah yang maha kuat, yang maha kokoh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kan tidak bisa terbentuk begitu saja ya. Kadang-kadang semua orang bisa berdoa, tapi tidak semua orang punya hubungan jiwa yang kuat dengan penciptanya, punya hubungan hati yang kuat kepada penciptanya, walaupun sama-sama berdoa. Makanya ada orang yang berdoa tapi dia memaksa, terburu-buru dalam doanya. Ada yang berdoa tapi kecewa. Ya, ada yang berdoa tapi ya sebenarnya hatinya tidak berharap. Ada yang berdoa tapi sebenarnya dia mendikte penciptanya sendiri, ya. Nah, ada yang berdoa tapi dia ogah-ogahan, macam nggak perlu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku minta ini ya, kalau kamu kabulkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah, itu kan nggak boleh. Itu menunjukkan ketidakyakinan bahwa Allah mampu mengabulkan permohonannya. Jadi orang yang berdoa itu berbeda-beda, macam-macam. Ada orang yang berdoa itu memang dengan kesungguhan hati dan punya ikatan yang kuat dengan penciptanya. Nah, ini nggak bisa muncul begitu saja, ya. Harus melewati ya latihan-latihan, ya. Harus dilatih tentunya oleh pendidiknya.
ya, karena seperti ya sabar, ya punya apa namanya kita katakan kepasrahan jiwa kepada pencipta. Ini anak-anak nggak bisa mentreatment dirinya sendiri. Mungkin beda orang dewasa ya. Orang dewasa bisa melatih kesabarannya sendiri. Orang dewasa ya, mungkin dia bisa mentreatment dirinya sendiri. Tapi anak-anak nggak bisa. Anak-anak memang harus dibimbing oleh orang tua, yaitu pendidiknya. Ya, dia belum bisa mentreatment dirinya sendiri. Gimana nih caranya saya menyabarkan diri? Orang dewasa bisa ya dengan kemampuan yang mereka miliki ya. Tapi anak-anak nggak bisa. Artinya mereka itu perlu bimbingan ya, pengarahan dari pendidiknya. Ya, dilatih untuk sabar ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang salah satu kunci sabar itu adalah punya hubungan yang kuat dengan Allah. Hubungan yang kuat yang dimaksud adalah dia senantiasa dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya sandaran yang kuat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia bisa menanamkan kesabaran itu, menerima apa yang terjadi dengan hati yang lapang. Itulah sabar ya. Nah, demikian. Nah, itu diulang 2 kali juga di sini. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan artinya juga anak tidak dilatih untuk membela diri. Wah, ada apa-apa ya sudah pasrah aja, nggak ada kemampuan untuk membela diri. Tidak, bukan itu juga maksudnya ya. Tapi ya dasar dari membela diri itu adalah ya hubungan yang kuat dengan Allah. Ya, karena sekuat-kuatnya kita membela diri ya kekuatan kita lemah. Ada kekuatan yang lebih kuat, ada kehendak di atas kehendak kita, yaitu kehendak dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya dalam Islam boleh ada konsep memberikan balasan yang setimpal. Itu tidak dilarang, ya. Nah, karena keburukan itu balasnya adalah keburukan yang semisalnya. Cuma kadang-kadang kita, satu, kemampuan kita, kekuatan kita terbatas. Yang kedua, kadang-kadang kita sering kebablasan, ya kelewat batas. Ya, maka oleh karena itulah sabar, memaafkan itu menjadi opsi yang utama. Dan kuncinya adalah ya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selalu dia langkah pertama yang dilakukan adalah dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya. Nah, itu pelajaran yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini pelajaran tentang iman kepada takdir. Nah, ini penting ya, karena kita menjalani hidup ini kan nggak lepas dari yang namanya takdir. Semua sudah ditakdirkan, sudah ditulis, baik buruknya, susah senangnya ya, sedih gembiranya itu sudah digariskan, sudah ditulis. Dan itulah hidup ya, yang seperti berputar seperti roda pedati, yang Allah putar, yang Allah gilirkan kepada manusia. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan kepada manusia. Ya, nah demikian. Kita sedang di dunia, bukan sedang di surga. Ya, itu yang harus kita maklumi. Ya, kalau kita orang dewasa memaklumi itu, ya. Nah, dengan kematangan cara berpikir kita, akal kita. Tapi anak-anak enggak. Mereka harus dilatih itu untuk bisa menerima takdir. Ini adalah modal penting baginya untuk bisa beriman kepada takdir dengan baik dan benar. Bisa menerima yang pahit, sebagaimana dia bisa menerima yang manis. Ya, dari kecil, ya anak-anak itu kan bayi ya, sejak dia bayi ya, kalau lapar nangis dia harus disusui, kan begitu ya. Nggak bisa dituntut sedang apapun ibunya, kan begitu ya. Ya, dia nggak akan berhenti nangis sampai dipenuhi apa yang menjadi tuntutannya, yaitu disusui misalnya. Ya, seperti itulah manusia, ya. Nah, maka ya salah satu pelajaran yang harus ditanamkan kepada anak dari kecil itu adalah kemampuan dia untuk menerima takdir dan menjalaninya. Itu adalah kita kata langkah berikutnya, menjalaninya. Orang kadang-kadang bisa menerima takdir, tapi dia nggak bisa menjalani takdir yang mungkin buruk, ya.
Ya, dalam pandangannya ya takdir yang buruk ya. Takdir itu ada dua. Kata Nabi juga begitu ya, antum minabil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ya, takdir yang baik mungkin semua orang bisa menerimanya dan menjalaninya. Kalau takdir itu baik ya. Ya, mungkin nggak ada yang keberatan dan merasa sulit untuk menerimanya dan menjalaninya. Tapi tidak dengan takdir yang buruk, tidak semua orang bisa menerimanya. Kalaupun dia menerimanya, nah di lapangan apakah dia bisa menjalaninya? Ya, belum tentu juga ya. Ya mungkin dia bisa menerimanya di awal, tapi dia hasilnya juga sama dengan dia tidak terima. Ya, nah demikian. Ya seperti orang yang satu, ada dua ini tentang sabar ya. Ada yang terlambat sabar. Berkaitan dengan sabar ini ya, karena sabar itu infinitif ya, tidak terbatas ya. Nah dari titik nol sampai ya bilangan yang tidak berbatas, itulah sabar ya. Nah ada dua hal yang berkaitan dengan sabar ini yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ingin sabar. Yang pertama adalah telat sabar, sabar yang salah momentum, yang sudah kehilangan momentumnya. Seperti seorang wanita yang berteriak histeris, ya, yang meraung-raung ketika di pusara anaknya, ya, menangisi kepergian anaknya. Nabi berkata kepadanya sabar, tapi dia nggak sabar, menerima takdir itu. Ya, dia membalas perkataan Nabi, ya, enak saja sabar. Yang kehilangan anak saya bukan kamu. Ya. Maka Nabi tidak meladeninya, Nabi pulang. Nah ketika wanita ini tahu itu tadi Nabi, dia buru-buru mendatangi Nabi dan berkata, ya Rasulullah sekarang saya sabar. Maka Nabi berkata, sabar itu tadi, ya bukan sekarang. Nah demikian. Ya seperti itu yang pertama ya. Orang yang telat sabar. Sabarnya enggak dari titik nol gitu ya. Sabar itu harus dari titik nol, artinya dari awal sabar kalau mau sabar. Ya, kemudian yang kedua kendala dalam sabar ini adalah sebagian orang ya terbatas, terlimit sabarnya. Lalu muncullah ucapan-ucapan sabar itu ada batasnya. Sampai kapan kita sabar terus? Ya, gitu ya. Muncullah kata-kata seperti itu. Ya, sepertinya dia tidak tahan untuk terus berada di lingkaran kesabaran, sehingga menghasilkan sikap terburu-buru, ingin keluar dari lingkaran sabar itu, ya. Nah, atau hal-hal yang menunjukkan ini kayaknya saya harusnya udah nggak sabar lagi nih. Ini Allah harus menurunkan keputusannya, ya. Seperti yang terjadi pada para sahabat ya, dalam hadis Abdullah ibn al-Arat, ketika ia datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah doakan kami. Mintalah pertolongan kepada Allah untuk kami. Tapi Nabi tidak memenuhi permintaan itu. Nabi justru menasihati mereka untuk sabar dengan membuat satu komparasi, yaitu ujian-ujian yang Allah berikan kepada umat-umat sebelum mereka. Ada yang digergaji terbelah dua, ada yang ditanam, dikubur hidup-hidup, ada yang digaruk dengan sisir besi hingga terkelupas daging dan tulangnya. Tapi mereka tetap sabar dan tidak mengeluarkan mereka dari agama mereka. Artinya mereka bisa sabar sampai titik itu. Nah, kenapa kamu sepertinya kurang sabar? Maka Nabi di akhir hadis mengatakan, walakinnakum tastajilun. Tapi kamu ini kayaknya sudah terburu-buru, mau melimit sabar itu. Ya ingin cepat-cepat memetik hasil, lalu memaksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kapan ini kemenangan ini yang dijanjikan? Nah, Nabi mengatakan dalam hadis itu ya, demi Allah, Allah akan memenangkan agama ini. Apapun ceritanya, ya Allah akan memenangkan agama ini hingga kamu berjalan dari Son'a ke Hadramaut, tidak ada yang kamu takuti kecuali Allah. Ya, artinya Allah tidak menyalahi janjinya. Walakinnakum tastajilun, tapi kamu ini terburu-buru. Nah ini kendala sabar berikutnya, yaitu orang yang sabarnya itu berbatas. Jadi sabar itu, ya mulailah dari titik nol. Jangan kita katakan
kehilangan momentum sabar. Yang kedua, ya sabarlah tanpa batas. Ya, karena sabar itu gak berbatas. Ya, nah demikian. Sampai Allah turunkan kemenangan itu, tunggulah janji Allah, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Nah, itu kan semua perlu kesabaran. Nah, dasar semua itu adalah iman kepada qada dan qadar yang benar, iman kepada takdir yang benar. Maka inilah ya salah satu pelajaran yang Nabi sampaikan kepada Ibnu Abbas, wa'lam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Alaik rufi'al aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah, seandainya semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, itu tidak akan bisa mereka lakukan kecuali sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Sebaliknya juga, jika mereka berkumpul untuk memudaratkan kamu, itu tidak akan bisa terjadi kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tuliskan. Karena pena telah diangkat dan lembaran takdir sudah mengering. Semua sudah diputuskan dan ditetapkan. Nah, tinggal bagaimana seorang hamba itu bisa mengimaninya dengan baik dan bisa menerima takdir itu dan menjalaninya. Nah, ada langkah yang lebih berat daripada sekedar kita menerima takdir ya, yaitu melatih anak itu untuk bisa menjalaninya. Itu yang ya kita katakan fase yang lebih berat ya, menjalaninya ya sampai ya waktunya, ya sampai batas waktunya, ya sampai ajal. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Nah itu pelajaran-pelajaran penting yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ini. Jadi luar biasa ya pelajaran yang disampaikan Nabi ini, dalam maknanya sebenarnya kalau kita mau ingin dalami lebih lanjut ya. Tapi Nabi sampaikan di sini dengan kalimat-kalimat yang sederhana yang bisa dipahami oleh seorang bocah ya. Nah, tidak terlalu teknikal dan terlalu teoritis kan begitu ya, tapi suatu hal yang simple, sederhana ya, on point ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Nah mungkin itu saja ya materinya pada kesempatan pagi ini. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Sangat menarik apa yang telah kita simak bersama dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk anak dan remaja, dan pembahasan mengenai penanaman akidah sejak dini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan di kesempatan hari ini, dan mungkin kami akan ajukan juga pertanyaan yang sudah disampaikan di kesempatan pekan yang lalu. Yang pertama, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, sedari kecil saya berusaha mengajarkan tauhid ke anak bungsu dan anak laki-laki. Nah, sekarang usianya 19 tahun. Alhamdulillah sudah bekerja menjadi seorang sales. Sejak SMA saya perhatikan ibadah sholatnya tidak tekun lagi, Ustaz. Harus selalu diingatkan. Sampai sekarang pun masih begitu. Sering dibangunkan sholat subuh, namun sangat susah sekali sampai berkali-kali. Sudah dengan cara lembut, tegas, pernah saya cubit yang akhirnya sholat, namun sepertinya tidak khusyuk, yaitu terburu-buru, dan terus begitu polanya, Ustaz. Nah, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Lakukanlah terus apa yang sudah dilakukan. Sabar ya, karena itulah mendidik namanya, nggak ada selesainya ya. Tadi ceritanya dari kecil ya sudah ditanamkan. Mungkin itu sudah proses yang sudah kita jalani ya. Nah, jangan kecewa ya, jangan merasa wah percuma dan sia-sia. Jangan katakan itu, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang percuma kalau kita sudah melakukannya, apalagi dengan ikhlas kan begitu ya. Nah, di usia yang seperti itu ya kita harus paham lah. Yang namanya iman tuh naik turun ya. Kita juga naik turun juga imannya. Anak kita juga sama ya. Tapi teruslah berharap yang baik dan teruslah lakukan prosesnya. Ya, manusia bisa berubah ya. Nah, demikian kita nggak tahu ya di momen apa hatinya tersentuh hidayah kan begitu ya. Nah, itu kan urusan Allah.
Hasil di tangan Allah. Ya, hidayah taufik itu hidayah hasil. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita semua tahu ayat itu ya. Tapi kadang-kadang kita kurang mengerti apa maksudnya hidayah taufik itu. Hidayah taufik itu hidayah hasil. Nah, itu bukan di tangan kita. Kapan hatinya terbuka, ya itu bukan hak kita, itu hak prerogatif Allah. Bahkan Nabi juga nggak punya kemampuan untuk itu ya. Kalau Nabi ya tidak diberi kemampuan untuk itu, apalagi kita, kan begitu ya. Nah, yang kedua adalah hidayah irsyad. Ya, ayatnya mungkin kita juga sudah tahu, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad benar-benar menunjuki, membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ini namanya hidayah proses ya. Hidayah proses. Nah, itu yang harus kita lakukan. Maka lakukanlah terus apa yang sudah dilakukan, lanjutkan ya. Mungkin kita perlu kita katakan mengevaluasi ya di sini ya. Mungkin caranya ini perlu cara yang lain, kan begitu ya. Nah, terus berusaha. Mungkin perlu ditempuh cara yang lain, belajar lagi. Mungkin perlu sharing, berbagi pengalaman dengan yang lainnya. Bagaimana ini kondisi seperti ini ya. Nah, seperti itu. Ya, itulah mendidik. Letih memang. Letih, tapi ya berharaplah kepada Allah. Semua nggak sia-sia, ada pahalanya semuanya ya. Nah, demikian. Jangan kebelet ingin hasil ya. Memang itu kayak harapan semua orang tua. Dia ingin ya, apalagi sudah gede seperti itu kan gitu ya. Dia ingin hasil yang sempurna. Ya, dia ingin kita katakan hasil yang seperti yang diharapkan. Tapi itulah hidup. Kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, jauh dari ekspektasi kita ya. Tapi ya teruslah berbuat ya, karena orang yang sukses itu adalah orang yang berbuat, terlepas hasilnya gimana ya, karena itu yang Allah nilai, itu yang Allah nilai dari kita, bukan hasilnya. Jadi sangat lucu kalau kita justru meninggalkan ya proses karena kita kecewa hasil. Nah, lalu berkata udahlah, nyerah saya. Ya, banyak juga orang tua kayak gitu ya, nyerah saya udah dari kecil. Nabi Nuh itu inspirasi kita ya. Itu sampai last minute istilahnya. Detik terakhir. Ya, sampai detik akhir. Sampai anak itu tenggelam ya, masih terus berdialog, menyampaikan dakwahnya ya kepada anak itu. Nah, itu contohnya yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Terlepas hasilnya bagaimana ya. Ya, itu yang membuat kita jadi lebih tangguh, kokoh dan sabar ya. Tapi kalau kita terobsesi dengan hasil, kita nggak akan sabar ya, kita akan kecewa ya, mungkin akan terganggu keimanan kita kepada takdir nanti ya. Ini kok kayak gini nih ya, saya sudah melakukan semuanya tapi kok hasilnya seperti ini ya. Ya, nabi aja ada yang nabi aja yang nggak ada pengikutnya gitu ya. Ya, ada nabi nggak ada pengikutnya. Ya, bayangkan ini cobaan yang berat bagi seorang nabi ya, diutus Allah tapi nggak ada satu orang pun yang Allah buka hatinya melalui tangannya. Itu kan ujian juga, tapi itulah takdirnya kan begitu ya. Tapi nabi ini nggak gagal, nabi ini sukses karena nggak ada nabi yang gagal, karena ia sudah menjalankan prosesnya dengan baik, dengan benar ya, sampai ujung waktu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, supaya kita lebih lebih konsisten lah, istiqomah dalam menjalankan kewajiban mendidik anak ya. Nah, demikian. Ingat satu ayat itu terangkum semua dalam satu ayat ya. Ya, surat Al-Anbiya ayat 23 kalau nggak salah. In la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nggak ditanya tentang apa yang Allah buat. Jangan ditanyakan, ya Allah kenapa nggak kunjung diberi hidayah? Kenapa hasilnya nggak seperti yang saya inginkan? Ya, jangan ditanya tentang apa yang Allah lakukan, ya, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Itu bukan kapasitas kamu untuk mempertanyakannya. Ya, dan memaksa-maksa Allah. Fala tastajilun, ya. Jangan kamu paksa aku. Ya, memangnya kamu siapa? Kapasitas kita hanyalah sebagai makhluk. Ya, ya. Nah, itu kita. Tapi apa kata Allah lanjutan ayat ini? Wahum yus'alun, dan kamulah, mereka lah manusia yang akan ditanya tentang apa yang dibuatnya.
Kita yang akan ditanya. Maka pertanyaan itu kembalikan kepada kita, apa yang sudah saya lakukan? Kalau kita merasa sudah melakukan, tanyakan lagi, yang sudah saya lakukan itu benar atau tidak? Jangan-jangan nggak benar ya. Maka ya evaluasi, perbaiki. Maka satu perkataan yang sering kita ulang-ulangi dan kita ulangi lagi dalam menjawab pertanyaan ini, jangan pernah merasa gagal mendidik anak, apapun yang terjadi. Jangan pernah merasa gagal, karena itu kekalahan. Tapi kita wajib merasa salah, supaya kita terus berbuat dan mengoreksi kesalahan kita. Ya, memperbaiki kesalahan kita. Kita ini banyak salahnya. Ya, dalam mendidik anak apalagi ya. Nah, maka koreksi itu dan berbuatlah. Itu yang akan jadi nilai kita, bukan hasilnya. Percayalah, Allah tidak akan tanya hasil. Karena Allah kalau yang ditanya hasil, Nabi ini akan gagal karena nggak ada pengikutnya. Ya, tapi Nabi ini nggak gagal karena Allah tidak bertanya hasil kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi cara tersebut teruskan saja ya. Iya. Sudah Ya. di jalan ya. Sabar. Ya. Mungkin cara yang perlu dikoreksi ya. Mungkin selama ini dibumbui dengan marah-marah, mungkin harus lewat dari pintu yang lain, meninggalkan cara yang salah itu ya. Nah, dan mendidiknya dengan lebih santun. Ya walaupun ya kesel, pegel, capek ya. Ya itu memang menguras kesabaran kita. Semuanya, pikiran, kesabaran semua dikuras itu ya. Ya, itu bagaimana lagi, itu anak tetap anak gitu. Ya kan? Iya. Ya, banyak orang yang menghadapi masalah seperti ini, bukan penanya saja, banyak. Anak-anak yang awal udah, Ustadz, anak saya udah dipondokin dari kecil. Tapi ketika dia sudah usia-usia remaja, akhir remaja, dewasa, sholat pun masih susah. Bahkan dulu rajin dia, waktu di kecil rajin, dibawa ke masjid. Sekarang diseret-seret ke masjid pun dia susah. Ya pertama, hidup ini nggak mulus ya. Iman itu dalam konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yazid wa yanqus. Maka kita harus memaklumi manusia pada saat imannya turun juga, kan begitu ya. Jangan hanya kita puas ketika imannya sedang naik. Ya, tapi kita nggak bisa menerima ketika imannya sedang turun. Itulah manusia, kita juga sama kan. Ya, kita juga sama. Mungkin kita sebagai suami kadang-kadang imannya naik, memang betul-betul menjadi suami idaman bagi istri kan itu ya. Tapi kadang-kadang ada iman kita turun, kita berbalik menjadi suami yang menjengkelkan. Ya kan? Tapi semua manusia itu bisa berubah. Iya. Ya, karena ceritanya kan belum berakhir. Maka berusahalah terus ya. Nah, demikian. Itu saja. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk yang bertanya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk antum secara pribadi dan untuk kita semua. Baik, selanjutnya yang kedua ada pertanyaan, Ustaz, saya memiliki anak remaja perempuan usia 14 tahun. Saat ini dia sedang senang-senangnya membaca, Ustaz. Dan dia senang membaca novel, katanya seperti itu. Nah, anak sendiri sebenarnya kurang setuju untuk menghadirkan bacaan seperti itu, Ustaz. Namun karena dia sedang semangat dalam membaca, Ustaz, apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua? Diarahkan kemana untuk bacaannya? Sedangkan dia tidak mau untuk membaca buku agama atau ajaran agama. Iya, ini memang satu, ada poin plusnya, ada minusnya ya. Poin plusnya adalah dia punya minat baca. Nggak semua anak punya minat baca, ya. Nah, situ poin plusnya ya, poin lebihnya ya. Yang mesti kita harus terus jaga itu adalah ketertarikannya untuk membaca, minat bacanya. Nah, tapi ada sisi negatifnya atau minusnya ya. Kenapa? Mungkin ini materi bacaannya, ya. Memang ini nggak sepenuhnya salah anak-anak remaja hari ini. Mungkin kita yang kurang menyediakan bahan bacaan untuk mereka. Ya, jadi ya
mau baca apa lagi dia. Nah, mungkin maka ini menjadi koreksi bagi kita. Mungkin kita kurang menyediakan fasilitas itu untuk mereka. Sekarang kita penulis-penulis yang menulis bacaan-bacaan untuk remaja kan masih yang positif ya, yang yang berbobot dan bermanfaat dan punya nilai edukatif yang tinggi kan masih jarang ya, apalagi penulis-penulis sunnah gitu ya. Nah, mungkin kita asik dengan dunia kita sendiri, para orang tua ini kan begitu ya. Nah, tidak memperhatikan sisi lain ya, yang memang juga perlu ya. Sebagai saya contohkanlah kajian anak ya, contoh ini ya. Kajian anak itu kan perlu ya. Ya, anak-anak kadang-kadang bukan nggak mau ngaji dia, dibawa ngaji mau dia. Cuma kadang-kadang yang terjadi adalah mereka justru menjadi biang kerok keributan di kajian-kajian orang dewasa. Dan ini jadi serba salah. Akhirnya mereka jadi musuh panitia. Anak-anak jadi musuh panitia kajian. Di mana diumumkan seolah mereka jadi biang keonaran. Akhirnya mereka pun kurang tertarik dengan majelis-majelis seperti itu. Ya, lebih tertarik kepada yang lain-lainnya. Nah, mungkin fasilitas yang harus kita persiapkan untuk mereka, yaitu misalnya ya menyediakanlah ataupun menyiapkan kajian-kajian anak untuk mereka, kan begitu ya. Memang ditujukan kepada mereka, bukan anak kecil dibawa ke kajian orang tua. Itu beda ya, beda. Karena mereka juga merasa tidak diperhatikan dan materi itu juga bukan ditujukan untuk mereka. Ya beda kalau kajian anak misalnya ya. Nah, memang kan ditujukan untuk mereka, materinya disesuaikan dengan kebutuhan mereka, kan begitu. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini mungkin evaluasinya ya. Ya, remaja-remaja hari ini memang perlu kajian remaja, kemudian buku bacaan remaja ya. Nah, ya harus disiapkan, harus fasilitas harus diberikan. Nah, kalau memaksa mereka untuk membaca bacaan orang tua yang ya, agak repot ya. Ya, walaupun kita katakan ini penting, ini tapi agak susah untuk bisa memaksa mereka untuk menyukainya, kan begitu ya. Nah, mungkin di situ ya. Nah, tapi ya teruslah arahkan dia untuk jangan sampai luntur minat dan ketertarikannya untuk membaca. Ya, nah, mungkin bisa dialihkan kepada bacaan-bacaan yang lebih bermanfaat, berbobot ya. Nah, walaupun itu mungkin buku umum misalnya buku-buku ilmu pengetahuan yang mengasihkan ya, pengenalan tentang ilmu pengetahuan otomotif misalnya kan begitu ya. Ya mungkin ada manfaatnya kan begitu. Kalau nggak bisa kita paksa dia untuk baca buku agama gitu ya. Tapi itu kita bisa belok-belokkan. Misalnya buku-buku pengenalan tentang alam semesta, tentang hal-hal kehidupan yang ada di sekitar. Dulu kita kaitkan dengan tauhid rububiyah. Ya, maka perlu memang orang tua itu punya interaksi yang positif dengan remaja. Ya, karena mereka merasa terbimbing ya. Merasa kita katakan didampingi ya, terdampingi. Nah, itu dia. Wallahu alam bisawab. Nah, jangan patahkan ya, lalu kita tarik bukunya kan gitu ya. Nanti ya udahlah kalau gitu saya nggak usah baca aja. Nah, repot. Menumbuhkan minat baca itu nggak mudah. Iya, banyak anak-anak yang nggak mau baca. Ya nggak ada minat bacanya sama sekali. Betul, ya kita tahu lah bagaimana berkembangnya akal seseorang tanpa membaca, sempit, betul, mengkerut dan mati kalau nggak mau baca. Ya, dan kan problem kita di Indonesia, minat baca penduduk di Indonesia kan sangat rendah. Itu ya sebenarnya kita katakan jeweran kita katakan pukulan bagi kita yang mayoritas penduduknya muslim kan begitu ya. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Mudah-mudahan di kesempatan ini bisa kita lanjutkan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum
walisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, sekali lagi jazakallahu khair, barakallahu fiik atas waktu yang telah diluangkan dan juga materi yang telah disampaikan, jawaban-jawaban yang telah diberikan juga dari pertanyaan di layanan pesan WhatsApp yang sangat menarik sekali. Ya, setelah kita simak bersama, mudah-mudahan jadi perhatian bagi kita semua dan terus semangat untuk belajar bagi kita sendiri khususnya orang tua untuk belajar itu untuk mendidik kembali anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami ajukan. Insya Allah mudah-mudahan di kesempatan pekan yang akan datang kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan di hari ini. Simak kembali kelanjutannya di Selasa, mungkin 2 pekan yang akan datang saja ya. Nah, di Selasa 2 pekan yang akan datang, karena di pekan depan kemungkinan kita tidak bisa live atau on air, dan insya Allah di 2 pekan lagi kita akan melangsungkan atau mengadakan kajian dari pembahasan buku ini. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Setiap